Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan PT Adikarya menggunakan rasio keuangan tahun 2020 sampai 2023 di mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi. Next. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Gideon Ramawijaya, lalu Luh Putu Debi, dan Meirina Rinda Fahira. Untuk yang pertama, kita mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang yang terdapat 5 poin penting. Yang pertama adalah kinerja keuangan perusahaan, yaitu cerminan kondisi finansial, mencakup penyediaan dan penyaluran dana. Lalu indikator utama yang berisi kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Selanjutnya ada analisis rasio keuangannya, yaitu alat fundamental untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu latar belakang perusahaan yaitu PT Adikarya Persero Tbk, BUMN konstruksi yang berdiri sejak tahun 1974 dengan peran penting dalam infrastruktur nasional, dan yang terakhir periode penelitiannya yaitu 2020 sampai 2023. Selanjutnya ada rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana kinerja keuangan PT Adikarya Persero Tbk berdasarkan rasio likuiditas tahun 2020 sampai 2023, lalu bagaimana kinerja keuangan berdasarkan rasio solvabilitas tahun 2020 sampai 2023, dan bagaimana kinerja keuangan berdasarkan rasio profitabilitas tahun 2020 sampai 2023. Lalu tujuan penelitiannya adalah untuk menjawab rumusan masalah yang tadi, yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan berdasarkan rasio likuiditas tahun 2020 sampai 2023. Selanjutnya untuk mengetahui kinerja keuangan berdasarkan rasio solvabilitas tahun 2020 sampai 2023. Dan selanjutnya mengetahui kinerja keuangan berdasarkan rasio profitabilitas tahun 2020 sampai 2023. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Ada 3. Yang pertama adalah objek penelitian, yaitu laporan keuangan PT Adikarya Persero Tbk tahun 2020 sampai 2023. Selanjutnya variabel penelitiannya menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Dan sumber datanya didapat dari data sekunder, laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan. Selanjutnya manfaat penelitiannya bagi perusahaan yaitu untuk evaluasi kinerja keuangan, untuk keputusan strategis, bagi investor dan kreditor untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai kesehatan finansial, lalu bagi akademisi untuk landasan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Dalam penelitian ini ada 5 bab. Yang pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Yang kedua tinjauan pustaka yang berisi teori dan konsep terkait dengan kinerja keuangan. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang berisi jenis, sumber data, dan analisis data. Yang keempat ada hasil dan pembahasan yang berisi gambaran objek dan hasil analisis rasio. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Selanjutnya, kita akan memasuki bab 2 yang berisi tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, ada definisi dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil akhir dari proses pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang mampu memberikan gambaran mengenai aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan merupakan hasil dari tahapan yang dikenal sebagai siklus akuntansi. Siklus akuntansi sendiri bermula dari adanya identifikasi transaksi,
kemudian pencatatan transaksi dalam jurnal, lalu memposting ke buku besar, kemudian pembuatan neraca saldo, kemudian melakukan penyesuaian dan membuat jurnal penyesuaian. Setelah itu, pembuatan laporan keuangan, dan yang terakhir, membuat jurnal penutup yang bersifat opsional. Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir tahun 2010, selain bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan perusahaan, laporan keuangan juga disusun dengan beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi mengenai jenis dan besaran aset yang dimiliki perusahaan. Dua, memaparkan rincian tentang jenis dan jumlah kewajiban serta modal perusahaan. Tiga, memberikan gambaran terkait jenis dan besaran pendapatan yang diperoleh selama periode tertentu. Empat, menguraikan jumlah serta jenis biaya yang telah dikeluarkan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Lima, menyajikan informasi mengenai perubahan pada aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Enam, memberikan ringkasan hasil operasional perusahaan selama periode tertentu. Tujuh, menyertakan catatan yang melengkapi laporan keuangan. Dan yang kedelapan, menyajikan informasi keuangan tambahan lainnya. Untuk jenis-jenis laporan keuangan sendiri pada umumnya dibagi menjadi 5. Yang pertama ada neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Biasanya memuat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang menunjukkan hasil usaha perusahaan selama satu periode akuntansi. Laporan ini memuat data mengenai pendapatan, beban, serta laba bersih yang diperoleh. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas yang mencatat seluruh aliran kas, yang menampilkan perubahan modal perusahaan selama satu periode, baik melalui laba ditahan, penerbitan saham, maupun pembagian dividen. Kemudian ada laporan arus kas yang mencatat seluruh aliran kas perusahaan selama jangka waktu tertentu, seperti aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Dan yang kelima ada CALK atau catatan atas laporan keuangan, yang berisi penjelasan tambahan tentang isi atau pos-pos dalam laporan keuangan. Kemudian analisis laporan keuangan ini kami ambil dari dua sumber yang berbeda. Yang pertama menurut Karyoto dan juga menurut Sari serta Hidayat. Menurut Karyoto 2017, analisis laporan keuangan merupakan proses komprehensif dalam menilai dan mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, termasuk data historis dan hasil operasi. Kemudian menurut Sari dan Hidayat tahun 2022, analisis laporan keuangan membantu dalam memahami unsur-unsur yang terdapat pada neraca dan laporan laba rugi, serta memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang stabilitas keuangan perusahaan. Tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan sendiri, yang pertama, memahami kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode, termasuk penilaian terhadap aset, kewajiban, ekuitas, serta pencapaian kinerja selama beberapa periode. Dua, mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Tiga, menentukan upaya perbaikan yang perlu dilakukan agar kondisi keuangan perusahaan di masa depan bisa menjadi lebih baik berdasarkan hasil evaluasi saat ini. Empat, menjadi landasan dalam memutuskan apakah diperlukan pembaruan dengan menilai keberhasilan atau kegagalan kinerja manajemen. Serta yang kelima, mengukur dan membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Next. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang rasio keuangan. Rasio keuangan secara umum adalah alat analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu organisasi melalui perbandingan antara data laporan keuangan dan data-data lainnya. Rasio ini sangat penting bagi manajer, investor, kreditor, dan analis keuangan dalam mengambil keputusan bisnis dan keuangan. Nah, rasio keuangan ini biasanya dibagi menjadi tiga, yaitu rasio likuiditas,
yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang pertama kita akan bahas tentang rasio likuiditas. Jadi ada beberapa rasio yang tertampung dalam rasio likuiditas. Yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya apabila seluruhnya harus dibayarkan segera. Semakin besar proporsi aset lancar dibandingkan dengan utang lancarnya, maka semakin kuat posisi perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar atau current ratio ini dihitung dengan aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio yang menggambarkan kapasitas perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar tanpa mempertimbangkan nilai persediaan. Aset lancar ini biasanya kayak kas atau setara kas. Terus semakin tinggi nilai rasionya, maka semakin baik kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, rasio cepat atau quick ratio ini biasanya dihitung dengan aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga adalah rasio kas atau cash ratio yang mengukur sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan kas dan setara kas. Jika nilai kas rasio melebihi angka 1, maka mencerminkan kondisi keuangan yang sangat sehat. Semakin tinggi nilai rasio kas, maka semakin baik pula kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio kas biasanya dihitung dengan formula kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua adalah rasio solvabilitas, yaitu sejauh mana perusahaan mampu melunasi eh, kewajiban jangka panjangnya. Yang pertama ada debt to asset ratio atau DAR. Rasio ini mencerminkan sejauh mana total aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau utang. Artinya rasio ini akan mengukur tingkat ketergantungan perusahaan terhadap sumber pendanaan eksternal, yaitu hutang. Semakin tinggi nilai DAR, maka semakin besar proporsi aset perusahaan yang berasal dari utang. DAR biasanya dihitung dengan total liabilities dibagi total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio atau DER, di mana DER ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mendanai aktivitas operasionalnya dan investasinya melalui utang dibandingkan dengan modal sendiri atau ekuitas perusahaan itu sendiri. Rasio ini memberikan gambaran tentang struktur permodalan suatu entitas serta menunjukkan tingkat resiko keuangan yang ditanggung oleh pemilik perusahaan. DER biasanya dihitung dengan total liabilities dibagi total equity. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio atau LTDTER yang digunakan untuk mengukur proporsi utang jangka panjang terhadap ekuitas. Rasio ini memberikan pandangan mengenai seberapa besar pembiayaan jangka panjang perusahaan yang ditopang oleh dana milik pemegang saham atau uh, utang luar, yang biasanya dihitung dengan total non-current liabilities dibagi dengan total equity. Rasio ketiga adalah rasio profitabilitas. Yang pertama ada gross profit margin atau yang biasa kita singkat GPM. Rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu memproduksi barang atau jasa secara efisien. Nilai margin yang tinggi menunjukkan bahwa biaya produksi relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan dan penjualannya. GPM biasanya dihitung dengan gross profit dibagi dengan sales. Yang kedua ada OPM atau Operating Profit Margin yang mencerminkan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasional utamanya sebelum memperhitungkan beban bunga dan pajak. Peningkatan nilai margin ini menandakan bahwa perusahaan mampu menjalankan operasionalnya secara lebih efektif dan menguntungkan. OPM biasanya dihitung dengan earning before interest and tax dibagi dengan sales. Yang selanjutnya ada NPM atau Net Profit Margin yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba bersih dari total penjualannya. Rasio ini biasanya mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola seluruh beban operasional. NPM dihitung dengan rumus earning after interest and tax dibagi dengan sales.
Selanjutnya ada ROA atau Return on Asset yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari seluruh aset yang dimiliki. Rasio ini biasanya memberikan gambaran seberapa efisien manajemen perusahaan dalam memanfaatkan total aset yang dimiliki. ROA biasanya dihitung dengan earning after interest and tax dibagi dengan total aset. Selanjutnya ada return on equity yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba bersih bagi pemegang saham berdasarkan ekuitas yang mereka tanamkan atau berdasarkan saham yang mereka tanamkan di perusahaan tersebut. ROE mencerminkan tingkat pengembalian dari investasi pemilik saham dalam suatu perusahaan. ROE biasanya dihitung dengan earning after interest and tax dibagi dengan equity. Selanjutnya kita akan masuk ke bab ketiga. Untuk bagian pertama dari bab 3 ada jenis penelitian. Untuk penelitian kami ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utamanya adalah untuk secara sistematis menggambarkan dan menganalisis kinerja keuangan PT Adikarya selama periode tertentu dengan menggunakan data numerik yang berasal dari laporan keuangan. Tujuan penelitian ini secara eksplisit menyatakan keinginan untuk mengetahui kinerja keuangan PT Adikarya berdasarkan rasio likuiditas pada tahun 2020 sampai 2023 dan hal yang serupa berlaku untuk rasio solvabilitas dan profitabilitas. Selanjutnya yaitu sumber data. Data yang kita gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan selain proyek penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa laporan keuangan tahunan PT Adikarya yang telah dipublikasikan secara resmi. Periode laporan mencakup tahun 2020 hingga 2023 untuk mengidentifikasi tren dan perubahan dalam kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, alasan pemilihan dan keandalan data, yaitu kenapa menggunakan sumber data sekunder, yaitu untuk meningkatkan keandalan dan validitas data. Selanjutnya, karena informasi yang digunakan telah diaudit dan diverifikasi oleh KAP yang sudah terdaftar di OJK. Selanjutnya, yaitu untuk memperkuat kredibilitas hasil penelitian dalam menilai kinerja keuangan secara lebih objektif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, di mana metode ini melibatkan pengumpulan dan peninjauan sistematis dokumen-dokumen yang sudah ada yang mengandung informasi yang diperlukan untuk penelitian. Laporan keuangan dan laporan tahunan yang kami gunakan diambil dari dua sumber utama yang berwenang, yaitu situs web resmi PT Adikarya dan juga situs web Bursa Efek Indonesia. Metode dokumentasi kami padukan dengan akses data dari sumber publik resmi seperti situs berita nasional, menjamin efisiensi dalam pengumpulan data dan mendorong konsistensi di seluruh pengumpulan data. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yang melibatkan perhitungan rasio keuangan spesifik, penyajian secara terstruktur, dan interpretasi tren serta implikasi dari rasio-rasio keuangan selama periode penelitian yaitu 2020 sampai dengan 2023. Nah, langkah-langkah analisis data ini adalah yang pertama komplikasi dan persiapan data, yang kedua ada perhitungan rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas yang disimbolkan dengan current ratio, rasio solvabilitas yang diwakili oleh debt to asset ratio atau DAR, dan rasio profitabilitas yang diwakili oleh return on investment atau ROI, atau yang tadi saya jelaskan itu adalah persamaan dari ROA atau return on asset. Yang terakhir adalah analisis tren dan interpretasi.
Yang pertama adalah kompilasi dan persiapan data. Data keuangan relevan, misalnya total aset dan total kewajiban, laba bersih, aset lancar, serta kewajiban lancar dari laporan PT Adikarya yang diekstrasi untuk tahun 2020 sampai dengan 2023 akan dikompilasi ke dalam format terstruktur yang biasanya dimasukkan ke dalam bentuk lembar kerja. Langkah ini biasanya digunakan untuk memastikan bahwa semua input yang diperlukan untuk keperluan penghitungan rasio tersedia dan terorganisir dengan baik. Selanjutnya adalah perhitungan menggunakan rasio keuangan. Berdasarkan ruang lingkup penulisannya, analisis ini berfokus pada 3 kategori rasio keuangan. Yang pertama, rasio current ratio, rasio lancar atau current ratio, yang akan mengamati apakah PT Adikarya mempertahankan rasio lancar pada umumnya untuk menunjukkan kemampuannya untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Tren peningkatan atau penurunan akan diperiksa dalam konteks kegiatan operasional perusahaan dan lingkungannya. Yang kedua adalah debt to asset atau DAR. Analisis akan menilai tingkat leverage keuangan dan kemampuan perusahaan untuk menutupi total kewajibannya dengan asetnya. Tren dalam DAR akan sangat penting untuk memahami perubahan dalam stabilitas keuangan jangka panjang dan profil perusahaan. Yang ketiga ada return on investment atau ROI. Analisis akan mengevaluasi profitabilitas perusahaan dalam kaitannya dengan basis aset atau ROA yang meningkat atau ROA. ROA yang meningkat biasanya akan menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan aset, sementara tren penurunan mungkin mengindikasikan tantangan dalam menghasilkan laba dari operasi dan investasinya. Selanjutnya, analisis tren dan interpretasi. Analisis ini berusaha melihat pola dan tren dari rasio keuangan PT Adikarya selama tahun 2020 hingga 2023. Caranya adalah dengan membandingkan rasio setiap tahun untuk memahami bagaimana kondisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Penilaian terhadap rasio-rasio keuangan seperti utang terhadap aset atau DAR harus mempertimbangkan fakta bahwa PT Adikarya adalah BUMN. Standar penilaian untuk BUMN sendiri tentunya berbeda dengan perusahaan swasta biasa. Karena BUMN sering mendapatkan dukungan dari pemerintah dan punya tugas menjalankan proyek-proyek negara. Jadi, jika rasio utangnya lebih tinggi pun, bisa saja masih dianggap wajar asalkan masih sejalan dengan fungsinya sebagai BUMN. Saat melihat tren dari 2020 sampai 2023, analisis ini juga mempertimbangkan situasi ekonomi global, terutama setelah krisis COVID-19, di mana PT Adikarya menunjukkan kinerja yang makin membaik, seperti naiknya laba bersih dan pendapatan di 2022 hingga 2023. Analis akan mencoba menjelaskan bagaimana perubahan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas menunjukkan bagaimana perusahaan menyesuaikan diri dengan tantangan dan kesempatan yang ada. Jadi tidak hanya melihat angka, tetapi juga melihat hubungan sebab dan akibatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis laporan keuangan dari PT Adikarya. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.